الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وبدنا دانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Yang sama-sama kita hormati para habaib dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus sahibul fadilah Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas hafizahullah wa ra'ah wa atala Allah umrahu fi sahatin wa afiyah wa balaghahu Allah ma tamannahu wa rajah. Dan juga para habaib yang lainnya, Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, Al-Habib Hashim Al-Kaf, Al-Habib Zaki Al-Haddad, Al-Habib Abdullah dan Habib Muhammad Ibni Al-Habib Aidarus Al-Kaf, Habib Syekhan bin Jindan wa ghairuhum minal habaib. Kita doakan mereka semua Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah berkahkan usianya, Allah berkahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul di malam hari ini bergembira bersama-sama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di malam hari ini untuk merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kegembiraan yang mendapatkan pahala di sisi Allah, dan ada kegembiraan yang mendapatkan dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk suatu kegembiraan yang kita bisa meraih pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kepada umatmu, ketika perasaan mereka, kegembiraan mereka, kesukaan mereka terkait dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka, maka disitulah bentuk ketaatan kepada Allah, bentuk iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atur kegembiraan kita, mana yang layak mereka gembira, mana yang tidak layak mereka gembira, mana yang harusnya mereka senang, mana yang harusnya mereka tidak senang. Maka Allah mengatakan dengan karunia Allah dan rahmat Allah, dengannya lah mereka bergembira. Kalau kita lihat rahmat Allah yang paling luas, yang paling agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa rahmatul muhdah. Beliau adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka kita bergembira untuk Nabi Muhammad. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merayakan di malam hari ini, ya, dikumpulkan oleh Al-Habib Abdullah, Masya Allah, para habaib, para tetamu, para undangan sekalian dari kampung sini dan dari luar, semuanya mengharapkan kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang betul, tidak ada keberuntungan, kemuliaan di dunia maupun di akhirat kecuali orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling rugi? Orang yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di dalam Al-Qur'an Allah telah nyatakan bahwa setiap orang yang merasa sedih, merasa takut, tetapi orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan melihat dan merasakan rasa takut dan kesedihan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala
yauma la yukhzillahun nabi. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan sang Nabi Muhammad SAW. Di mana hari tersebut? Kita tahu orang-orang pada lari, orang-orang pada takut. Bukan kita saja yang takut, bukan orang awam saja yang takut, tetapi bahkan para nabi tidak berani berbicara di hadapan Allah, tidak berani memulai untuk berbicara di hadapan Allah. Tetapi Allah menyatakan dengan jelas hari di mana Allah, yaitu hari kiamat, Allah tidak akan membuat sedih, tidak akan membuat takut, tidak akan membuat gelisah siapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu status orang-orang yang beriman di mana? Walladzina amanu ma'ahu. Dan orang-orang yang beriman bersamanya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak nyatakan bahwa mereka juga tidak takut atau tidak apa, tetapi sudah bersama. Kalau sudah bersama Nabi Muhammad, aman. Kalau sudah bersama Nabi Muhammad, tenang. Kalau sudah bersama Nabi Muhammad, pasti akan beruntung di dunia dan di akhirat. Maka itu harapan kita ketika kita hadir. Tadi doa yang dipanjatkan terus, la man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Diulang-ulang hadis itu. Maksudnya apa? Tujuannya biar kita masuk dalam rombongannya Nabi Muhammad SAW. Kita ini ngumpul di sini bikin acara maulid, biaya yang nggak sedikit, ya, dengan urusan-urusannya yang begitu banyak. Tujuannya mau apa? Apakah ada tujuan mau cari nama atau mau dipilih? Bukan itu tujuannya, tetapi tujuannya kita semua yang hadir maupun keluarga kita, sanak famili kita, kumpul bersama-sama Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana niat tulusnya para ulama kita, niat tulusnya para habaib kita, bikin acara besar-besaran, bikin ini dan bikin itu. Mereka masak, mereka buat ini dan itu. Tujuannya apa? Pengen kita semua kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana biar kita kumpul dengan Nabi Muhammad? Nah ini, di dunia kita gembira dengan Nabi Muhammad, kita muliakan Nabi Muhammad, kita sanjung Nabi Muhammad, kita puji Nabi Muhammad, kita teladani Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali ada dari kita ataupun ada keinginan dari kita ingin jauh dari Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang jauh dari Nabi bakal menyesal, bakal rugi. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan penyesalan yang paling dalam bagi orang-orang di dunia. Bisa dekat dengan Nabi Muhammad tapi dia lari, dia nggak mau. Ada majelis bisa mendekatkan dia kepada Nabi Muhammad, dia nggak mau. Dia anggap itu adalah hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak patut. Sedangkan itu mendekatkan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Allah ceritakan hal tersebut gambarannya. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadulla. Lihat gambaran bagaimana seseorang menyesal di hari kiamat. Allah gambarkan penyesalan orang-orang yang jauh dari Nabi Muhammad. Lihat Nabi Muhammad disanjung, dimuliakan di hari kiamat, tapi posisinya jauh dari Nabi Muhammad. Apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan? Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Orang yang zalim dia akan menggigit jari-jarinya, tangannya sendiri digigit. Dalam riwayat disebutkan ketika dia melihat kondisi dia jauh dari Nabi, dia tidak dekat dengan Nabi, sedangkan dia punya kesempatan, kesel, marah, mau emosi, mau menyesal, tapi tidak ada gunanya menyesal. Apa yang dia lakukan? Itu jarinya digigit, lepas jarinya, digigiti terus sampai habis tangannya. Dari penyesalan dia gigiti.
Tidak cukup seperti itu, setelah habis tangannya digigiti oleh dia sendiri karena saking menyesalnya, balik lagi tangannya seperti semula, digigit lagi oleh dia. Kira-kira ucapan dia apa? Apa yang dia ucap ini? Orang yang menyesal seperti itu, saking menyesalnya bisa menggigit jarinya, dia mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba saya jalan di belakangnya Nabi Muhammad. Coba waktu di dunia saya nggak jauh dari Nabi Muhammad SAW. Lihat penyesalannya bagaimana. Lalu apa faktor penyebab dia jauh dari Rasulullah SAW? Ternyata faktornya adalah teman. Faktornya adalah kawan. Makanya pinter-pinter cari teman. Cari teman yang ngajak ke majelis. Cari teman yang mengajak kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Cari teman yang hobinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hobinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba saya tidak menjadikan fulan sebagai teman dekat saya. Ada apa dengan fulan ini yang engkau jadikan sebagai teman dekatmu? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da ijja'ani. Dia telah menyesatkan aku daripada mengingat Nabi Muhammad, daripada dekat dengan Rasulullah. Tadinya sudah datang ajakan untuk dekat dengan Nabi Muhammad, ternyata dia nggak mau. Dia pilih jalan lain. Dia pilih mengagungkan yang lain, mengagungkan orang-orang yang hina, mengagungkan daripada hal-hal yang tidak layak untuk diagungkan. Karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidaklah kita hadir maulid semacam ini kecuali agar kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya, caranya bagaimana agar kita dekat dengan Nabi Muhammad? Yang paling mudah, yang paling cepat, yang tadi disebutkan Al-Khalil, sahib, teman. Kalau engkau bisa berteman, kalau lafaz berteman artinya bergaul dekat dengan mereka, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Dekatlah dengan orang-orang yang ahli dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan para habaib, dekat para ulama, para asatidz yang mereka tujuannya mengajak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan mereka adalah kita semua bertaubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Maka itu, ambil kesempatan kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia nggak bakal lama. Mau berapa tahun? 100 tahun? Habib, 100 tahun. 150? Sebagian orang kalau ditawarin mau 150 mungkin bilang jawabnya nggak mau. Kenapa? Ngerepotin orang. Udah bosen, ya, baru 150 tahun bakal habis. Terus mau kemana kita arahnya? Kita pengen kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Lihat kondisi kita sekarang di dunia. Sekarang nih, dalam praktek hidup kita, kita sama siapa? Kita menghabiskan waktu dengan siapa? Kita mengidolakan siapa? Yang paling bikin sedih hati ketika umatnya Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah mengagungkan orang-orang fasik, mengikuti orang-orang fasik, mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat nih praktek kita kehidupan sehari-hari. Ada nggak yang mau dibilang engkau ini pengikut orang fasik? Ada yang mau? Ada yang mau? Nggak ada yang mau dibilang mengikut orang fasik, nggak ada yang mau. Maunya mengikut Nabi Muhammad, mengikut para habaib. Betul, itu keinginannya. Tapi ternyata banyak gak dari kita punya HP? Banyak. Punya Instagram, punya YouTube. Ada nggak tuh yang diikuti? Ada nggak yang diikuti? Apakah yang diikuti para habaib, para ulama, para sholihin? Atau yang diikuti orang-orang nggak jelas? Yang diikuti siapa? Yang diikuti artis? Yang dia dapat untung, kita dapat rugi? Kita ikuti mereka?
Kita nge-like mereka, kita menyukai mereka. Sadar, sebagaimana engkau mengikuti di dunia, nanti di akhirat engkau akan digolongkan bersama mereka. Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang memperbanyak jumlah seseorang. Ada orang fasik, ada orang gak bagus. Kita gak ikut-ikutan fasik, tetapi saya memperbanyak jumlah dia. Bentuk dukungan, bentuk kesetujuan. Kata para ulama, fahuwa minhum, dia tergolong dari golongan tersebut. Makanya orang kalau ikut di maulid, walaupun tujuannya mau makan kebuli doang, fahuwa minhum, dia masuk dari golongan mereka. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia memperbanyak suatu golongan. Kalau ente juga begitu, ada acara dangdutan, waliyadzubillah, acara yang lain, anda nggak ikut-ikut joget, anda cuma nontonin dari jauh, fahuwa minhum, masuk dari golongan mereka. Maka jangan asal ikut-ikutan. Nggak ada kata asal ikut-ikutan, itu nggak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tertulis. Ente ikut siapa? Mau bersama siapa? Kalau mau bersama para ulama, bersama para salihin, para aulia, para atqiya, maka di dunia engkau bersama mereka. Ikuti jejak mereka, ikuti ajaran mereka. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang fasik, jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang nggak benar. Dengan itu berarti kita punya keputusan. Ini namanya ketegasan yang perlu kita lakukan. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya sifatnya bagaimana? Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Asyidda', mereka tegas, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Maksudnya apa? Tegas, keras terhadap orang kafir. Ada orang kafir dibentak-bentak gitu? Apakah seperti itu? Contohnya Nabi? Tidak mungkin. Rasulullah tidak pernah bentak. Orang Yahudi sebelahnya aja dihormati sama Nabi. Beliau dir'uhu marhunun 'inda Yahudi, muamalat dengan orang Yahudi. Terus kalimat asyidda'u 'alal kuffar, maksudnya apa? Ay asyidda'u fid din wa la yattabi'uhum. Nggak ngikutin mereka, nggak ngikutin trendingnya mereka. Oh, ini lagi musimnya begini, kita ikut. Lagi musim baju model begini, kita ikut. Lagi musim asyidda'u 'alal kuffar, mereka nggak mau ikut-ikutan dengan jalannya orang kafir. Tapi jalan yang mereka jalankan adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Pakaian yang mereka pakai nggak sembarangan. Walaupun pakaian tuh boleh aja, apa aja boleh ente pakai, yang penting tutup aurat. Tapi beda, ada orang berpakaian pengen mutaba'ah, pengen ikut dengan orang-orang yang soleh. Ada lagi orang yang berpakaian mengikuti orang-orang yang fasik. Orang itu tergantung apa yang dia suka. Maka itu kita harus memiliki sifat seperti itu, tegas terhadap orang kafir. Kita tidak mau mengikuti jalan mereka. Mereka mengajak kita untuk ke kanan, untuk ke kiri, kita jalan bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, gampangnya, tentunya kalau mau ceramah panjang lebar nggak bakal selesai. Singkat padatnya, ikuti para ulama, para habaib. Udah gitu aja. Gak usah repot, gak usah susah. Jangan sampai dalam satu pekan, satu minggu kita gak hadir majelis. Kita gak ada rutinan untuk hadir mempelajari ilmu syariat Nabi Muhammad. Kalau begitu nanti arahnya gak jelas, jalannya nggak jelas. Tapi kalau engkau punya rutinan, hadir majelisnya para ulama, para habaib, hadir dengan mereka, menuntut ilmu, bermusyawarah dengan mereka, meminta doa dari mereka, insya Allah engkau masuk dari golongan mereka dan bersama para ulama dan para aulia dan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita doakan para habaib, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa bersama Nabi Muhammad. Allah jadikan kita layak untuk bisa bersama Nabi Muhammad. Walaupun kalau kita melihat daripada amalan kita, dari perbuatan kita, kita tidak layak untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Tetapi kita memohon kepada Allah dengan anugerahnya, dengan karunia-Nya, dengan pemberiannya, dengan berkatnya Nabi Muhammad, Allah jadikan kita layak untuk bersama Nabi Muhammad. Ya Allah,
golongkan kami bersama Nabi Muhammad. Jangan jauhkan kami dari Rasulullah. Jadikan kami orang-orang yang bisa menatap wajah Nabi Muhammad. Kuatkan kami dan bimbing kami agar kami bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang membahagiakan hati Nabi Muhammad dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami, dalam segala urusan-urusan kami. Kami mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Ma'ahum wa fihim fid darih wal akhirat. Ma'ahum wa fihim daiman fid darih wal akhirat. Ya arhamar rahimin wa arhamar rahimin. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.